Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa liman lahum haqqun alaina wa lil muslimina wa lil muslimat. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi idhnika innaka tahdi man tasha' ila siratal mustaqim. Kita sudah pembahasan kemarin masuk ke at-tayammum. Definisi tayammum itu adalah menyebarkan pasir yang berdebu ke wajah dan kedua telapak tangan dengan niat yang khusus. Dan yang dimaksud dengan niat yang khusus di sini adalah niat istibahatus shalah, yaitu agar boleh sholat. Ya, ketika niat tayammum itu niatnya agar boleh sholat, agar sah sholat, ya. Bukan niatnya raf'ul hadas, mengangkat hadas. Kenapa? Karena hadasnya tidak terangkat. Karena hadas tidak terangkat. Begitu pula ketika dia itu junub, ya, junub. Ketika dia dalam kondisi tidak ada air, dia harus tayammum. Kondisi tidak ada air, maka dia boleh tayammum. Ketika dia tayammum untuk niat mengangkat hadas akbar, dia niatnya bukan mengangkat hadas akbar, tetapi niatnya agar bisa sholat, ya. Niatnya agar bisa sholat. Asbabu at-tayammum. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, sebab-sebab tayammum. Asbabut tayammumi sab'ah. Sebab bolehnya tayammum itu ada 7. Nazamaha ba'duhum biqaulihi. Sebagian menyebutkan dengan manzumah. Manzumah itu bait-bait syair seperti itu, untuk mudah dihafal. Faqdun wa khawfun hajatun idlaluhu, maradun yashuffu jabiratun wa jirahu. Faqdun, yang pertama sebab, mereka menyebutkan sebab pertama. Sebab tayammum adalah faqdun, yaitu faqdul ma', kehilangan air. Itu maksudnya tidak ada air, baik secara hissi maupun ma'nawi. Secara hissi maksudnya betul-betul air tidak ada, tidak mencukupi. Ya, betul-betul air itu tidak ada. Perjalanan, ketika perjalanan di atas kereta api tidak berhenti. Kalau ditunggu berhenti akan keluar waktu subuh misalkan, ya, akan keluar waktu subuh, maka dia cari-cari air di WC tidak ada, perbekalannya kurang airnya, maka ini dianggap dia tidak ada air. Dia lewatin, kalau misalkan berhenti keretanya itu dilewati air, tapi dia tidak berhenti, maka ini dianggap tidak ada air. Atau ada air, ya, tetapi air tersebut misalkan dibutuhkan oleh anaknya mau minum, dibutuhkan oleh istrinya mau minum, maka ada air tetapi tidak bisa mencukupi, ya. Atau ada air tapi tidak bisa dipakai. Air tersebut di dalam sumur yang tidak ada timbanya, di tempat lain tidak ada jauh, maka ini kondisi tidak ada air secara makna, ya, tidak ada air secara maknawi. Maksudnya dia ada airnya tapi tidak bisa dipakai, maka orang yang seperti ini boleh dia tayammum, ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada perinciannya.
Apakah kalau tidak ada air langsung dia boleh tayamum? Tidak, ada perinciannya. Ya, perincian itu berlaku kalau tidak ada air secara hissi, bukan secara maknawi. Perincian ini kalau kondisinya tidak ada air secara hissi, maksudnya tidak ada air, itu memang tidak ada, wujud air itu tidak ada di hadapannya. Ya, bukan secara maknawi. Ya, bukan kondisi kedua, ada air tapi dia di dalam sumur, tidak bisa diambil karena tidak ada timbanya. Ya, untuk perinciannya ini untuk kasus tidak ada air secara hissi yang pertama, bukan yang kedua. Kalau dia tidak ada air, betul-betul tidak ada di tempatnya, maka dia ada perinciannya, tidak boleh langsung tayamum. Yang pertama, kondisi pertama, sebelum dia tayamum, wajib dia itu melihat sekitar tempat dia. Kondisi pertama, tidak ada air, dia tidak langsung tayamum. Yang pertama urutannya, dia lihat kondisi sekitarnya. Ya, kondisi sekitarnya itu misalkan dia rombongan, dia tanya rombongannya, ada yang bawa air tidak? Ya, kalau dulu orang pakai unta, pakai kuda, ya, yang bawa kendaraan tersebut ditanyain, ada tidak yang bawa air? Ya. Kalau tidak ada, dia cari di tanah sekitarnya. Ya. Dia melihat ke arah barat, timur, utara, selatan. Ya, dia tidak langsung tayamum. Karena boleh jadi ada air di depan sana. Ya, boleh jadi ada air di depan sana. Kenapa? Karena tayamum ini masuk hukum rukhsah. Kalau sudah masuk hukum rukhsah, kemarin kita sebutkan, maka dia keluar dari hukum asal. Ya, keluar dari hukum asal. Hukum asalnya tidak ada yang mengangkat hadas untuk dia bisa sholat kecuali dengan dia menggunakan air mutlak. Maka dia harus mengikuti dalil. Ya. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa in lam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau kalian tidak dapati air, maka bertayamumlah. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya di ayat ini ada perintah untuk mencari air sebelum tayamum. Kalau kalian tidak mendapati air, dikatakan tidak mendapati itu cari dulu. Ya, baru tidak dapat, sudah dicari tidak dapat. Nah, tapi kalau dia misalkan kayaknya mengalir air ini, ya, atau misalkan dia di atas pesawat, dia belum cek di WC-nya, ya, belum dia tanya penumpang yang lain, dia langsung tayamum di situ. Ya, itu kalau ada dia bawa pasir berdebu. Kalau tidak ada, berarti dia langsung sholat. Dia tidak tanya, maka dia tidak sah, meskipun dia pakai pasir berdebu di situ. Ya, berarti diwajibkan dia bertanya, mencari sebelum tayamum, karena ayatnya memerintahkan seperti itu. Ya. Level pertama dia sekitarannya. Ya. Kalau tidak ada, level kedua lagi, dia melihat ke 4 arah itu, ya, 4 arah. Ya. Meskipun kira-kira dia bilang kayaknya tidak ada air, yakin tidak? Tidak yakin juga, maka wajib tetap cari yang ke 4 arah tadi. Ya. Bisa mencari dulu. Ya, ke 4 arah. Ya. Batasan jaraknya bukan? Nah, batasan jaraknya, batasan yang dia itu sampai terdengar, ya, sampai masih terdengar suara orang minta tolong. Ya, haddul ghaus namanya. Haddul ghaus itu kalau orang zaman dulu perang itu ada namanya al-murabit yang menjaga perbatasan perang. Ini kaum muslimin. Ini perbatasan perang. Ada yang nunggu di sini. Kalau musuh datang, dilihat dari jauh kelihatan, ini teriaknya nih, tolong, ada musuh misalkan. Ya. Nah, jadi itu di antara strategi mereka. Kalau sudah mereka teriak, ini kedengaran, masih kedengaran, nah jarak itu kita mencari. Mereka menyebutkan sekitar 150
meter, sekitar 150 meter. Ya. Nah, jarak itu kita cari. Ya. Memang dalam mazhab Syafi'i tayamum ini termasuk bab yang berat, maksudnya diamalkan itu termasuk berat. Ya. Ulama Syafi'iyah pun mengaku itu, karena itu tadi kaidah mereka, pokoknya kalau dia keluar dari hukum asal, kita harus ikuti dalil, letterlek seperti itu. Ya, mau hasilnya memberatkan atau tidak. Ya, mereka tidak pakai hawa nafsu, bukan cari keuntungan, enggak. Nah, kalau misalkan dia yakin enggak ada, yakin ya tidak ada, maka wajib dicari sampai situ saja, sampai tadi yang haddul ghaf. Dia katakan di sini wa yatayammamu bila talabin in tayaqqana faqdahu. Ya, dia tayamum langsung tanpa dia perlu mencari kalau dia yakin tidak ada air. Tidak ada. Sekitaran saya ini tidak ada. Ya. Yakin tidak ada air. Wa ba'da talabi, dan dia tayamum setelah mencari ila haddil ghaf. Ya, sampai haddil ghaf itu tadi jarak yang dia orang teriak masih terdengar, maka sekitar 150 meter itu jarak yang dia tetap wajib cari. Tapi dia katakan di sini wa khaufun, ya. Sebab yang kedua karena takut, ya, kondisi dia takut, boleh dia tayamum. Jadi kondisinya dia mau tayamum, tapi kalau dia pergi tinggalkan dia mau cari air, maka akan termudoroti dirinya ataupun harta yang bersama dia ataupun orang yang bersama dia. Ya, dia kondisinya safar misalkan. Dalam kondisi safar, dia bisa saja cari air. Ya. Tapi kalau dia mencari air, dia akan khawatir dirinya atau orang yang bersama dia atau harta yang bersama dia. Ya. Nah, dalam mazhab Syafi'i, kalau salah satu dari ini dia termudoroti, ya, misalkan dia tinggalkan barangnya bisa dicuri, atau dia pergi anaknya bisa diambil, diculik orang, maka kondisi seperti itu khawatir, takut, maka dia boleh tayamum, ya. Atau di depannya itu ada air, ya, tapi ada begal di situ. Kalau dia mau ke situ, dia bisa mudarat, maka itu boleh dia tayamum. Ya. Jadi sebenarnya masuk kondisi dia ada air tapi tidak bisa digunakan, ya, masuk ada air. Makanya semua 7 sebab ini intinya satu, yaitu tidak bisa menggunakan air, intinya, ya. Baik tidak ada atau ada tapi tidak bisa. Ya. Hajah, dia kondisinya butuh. Yang ketiga, dia hajatun, butuh dengan air, yaitu dia misalkan ada air tetapi airnya tidak cukup untuk dia pakai bekal perjalanan, maka dia pakai bekal perjalanan dan dia boleh tayamum. Ya. Idlaluhu. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kalau misalkan kita itu butuhnya untuk minum kita, kemudian minum ini sekarang masih sisa, tapi sisanya dibutuhkan untuk 1 jam lagi perjalanan, masih butuh minum, ya, nggak tahu nanti ada air atau tidak, ya, maka kita boleh tayamum meskipun ada air, tapi air tersebut kita hajah, butuh dengan air itu, ya. Atau bukan kita yang butuh, tapi misalkan kita bawa anak istri kita butuh, ya, boleh kita langsung tayamum. Tapi kalau kondisinya kita akan ada air nanti di situ, di depan sana ada air,
ya, berarti hajahnya nanti tercukupi dengan hal tersebut. Dia minum masih tersisa sebagian, kalau dia wudu sebagiannya tidak cukup, ya, misalkan dia pakai sisanya itu, dia wudu cuman sampai paling tangan, ya, wajah tangan habis, ya, dia tayamum langsung atau tidak, atau wudu dulu baru tayamum? Jawabannya dia wudu dulu, ya, secukupnya. Jadi dia wudu, ya, habis, nah baru tayamum, ya, bukan langsung tayamum. Dalam mazhab Syafi'i seperti ini. Nah, kalau mazhab yang lain tidak tayamum, ya, mazhab yang lain langsung tayamum. Kalau mazhab Syafi'i tidak, karena mazhab Syafi'i mengatakan kaidahnya kalau rukhsah itu tidak boleh berpaling ke rukhsah, tidak boleh kita pakai rukhsah ini kecuali betul-betul tidak ada. Ini masih ada tapi setengahnya, ya, pakai setengah itu, ya, pakai setengah itu. Kalau sudah dipakai setengah kan tidak ada, sudah tidak cukup, tayamum sisanya, ya, secara kaidah sudah benar, secara kaidah, ya. Nah, jadi kondisi dia cukup setengah, nah, basuh wajah, cuci tangan kiri kanan, habis, ya. Yang belum berarti apa? Kepala kan? Belum kepala, belum kaki, ya. Wa yatayammamu 'anil baqi, ya, dia sisanya bertayamum, ya. Idlaluhu, idlal itu yang keempat, ya. Yang pertama apa tadi? Hilang, tidak ada airnya. Yang kedua takut, yang ketiga hajah, keempat idlal. Idlal itu dia punya air, ada air, tapi tidak tahu ditaruhnya di mana, ya. Ini orang kebanyakan utang biasanya, ya. Tidak tahu dia. Perjalanan itu kadang kalau di zaman dulu bukan 1-2 orang, kadang mereka perjalanan 50 orang, kadang 100 orang, ya. Ya sama lah kita sekarang touring itu kan rame-rame, ya. Dia kehilangan airnya. Di mana tadi saya taruh air, ya? Di tas si fulan atau si fulan, atau pas saya singgah di warung makan tadi, atau, ya, gambarannya seperti itu. Dia bawa air tapi tidak tahu, idlal, kehilangan dia, ya. Jadi dia cari-cari tidak dapat, maka dia tidak menggunakan air tayamum. Yudal ma wahdahu aw ma'a rahli yaqtadil fil ya. Dan tadi kalau nggak cukup ada kan, ya tayamum adil baqi kan. Ya. Berarti tayamumnya sebagaimana biasa itu, kaifiatnya Sama. Dia keringkan dulu. Nanti nempel semua kan. Keringkan, baru dia tayamum adil baqi, ya. Nah, itu kalau kondisi dia cukup sebagiannya. Beda nanti kondisi kalau ada jirohah. Jirohah itu nanti ada pembahasan wajirahu, nanti kita bahas itu, ya. Jadi kondisinya tadi airnya cukup hanya setengah anggota wudu, maka dia wudu secukupnya, baru dia tayamum. Kalau dia langsung tayamum, ndak wudu, ndak sah tayamumnya, salatnya juga ndak sah dalam mazhab Syafi'i. Nah, kalau misalkan ada lihat orang yang dia langsung tayamum, ada air cukup setengah di situ, ya, jangan langsung antum buru-buru hukum, itu mungkin mazhab lain gitu kan. Kalau kita sebutkan di dalam mazhab seperti ini, bukan berarti itu final, ya, bukan berarti itu final kita terapkan ke orang lain, ya. Ke kita terapkan silahkan, ke orang terdekat kita. Ke orang lain, ya, fikih ini khilaf semua, A sampai Z nya hampir semuanya khilaf, ya, kecuali bab nanti pembahasan masalah mahram, ya, khilafnya sedikit, cuman paling 5%, ya, dengan masalah warisan khilafnya paling 5%, ya, sisanya khilaf semuanya, ya. Sisanya khilaf semuanya. Dari pembahasan bismillahirrahmanirrahim, ba itu ba apa, ya, bismillah itu ba-nya itu ba apa, itu khilaf sudah. Ya. Nah, sampai masalah siwak kita pakai kan, itu siwak sudah kita
rusak lah, ndak bagus lah, ndak bisa dipakai, dibuang. Nah, dibuang itu khilaf para ulama, boleh atau ndak? Ya, sampai seperti itu. Ya, kita buang angin di masjid, boleh ndak? Buang angin di masjid, boleh tidak? Ya, khilaf para ulama. Mazhab Syafi'i haram hukumnya, haram ya, bukan makruh, haram. Ya. Baik. Ya, itu kalau orang belajar fikih biasanya seperti itu. Biasa aja ada khilaf, perbedaan, ya biasa, santai. Tapi kalau dia tidak terbiasa dengan itu, sulit dia. 6. Makanya Imam Asy-Syafi'i pernah ada satu ucapan beliau itu, jangan kalian itu berjidal, berdebat ya dalam masalah. In akhta'tum fiha, kalau kalian keliru, kafartum, kalian kafir. Ya, jangan berdebat dengan itu. Berdebat dalam masalah, berdiskusi dalam masalah yang dia memang para fuqaha berselisih. Nah, itu diskusikan, karena itu dilakukan Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dan Imam Malik, Imam Syafi'i dan Muhammad Ibnul Hasan Syaibani dan ulama lainnya. Mereka tidak ada berdebat masalah seperti sekarang, debat masalah sifat Allah, debat masalah takdir, debat masalah iman. Itu dengan ahli bid'ah, iya ya. Makanya anak pribadi melihat itu kurang manfaatnya. Ya, mending kita ini bahas umat dan ummahat, ya. Ya, Pak Ustaz Hendra, ya. Lebih banyak manfaatnya. Ya, taib. Idlaluhu. Ya, jadi gambarannya tadi dia bawa air tapi lupa di mana. Dia cari-cari tidak dapat, maka dia tayamum, ya. Maradun, ya. Kondisinya sakit. Ya syukku, ya, sakit ada dua. Sakit ada dua kondisi. Sakit yang boleh tayamum, sakit yang tidak boleh tayamum. Yang boleh tayamum kalau dia ya syukku, yaitu masyaqqah. Masyaqqah ini rasa berat. Ya, yang kalau dia sakit berat paksakan pakai air, maka akan termudoroti. Ya, mudorotnya dikenal dengan mahzurat at-tayammum. Ya, mahzurat tayamum ini adalah perkara-perkara yang membolehkan dia tayamum gara-gara termudoroti menggunakan air sebab sakit. Dia ini kalau normal dia pakai air normal, tapi karena dia sakit kalau pakai air maka dia akan termudoroti. Mudorotnya ini diantaranya pertama, jadi hilang manfaat anggota tubuh dia. Ya, kata dokter kalau misalkan nanti di rumah jangan kena air, mandi, wudu, apapun itu hujan. Kenapa? Karena dia ini kalau kena air makin stroke, ya. Atau dia bilang ini makin sulit dia bergerak tangannya, ya. Maka dia berarti boleh tayamum. Kondisi seperti itu marad, sakit yang memberatkan, ya. Apalagi kalau sampai pingsan, sampai meninggal, lebih-lebih lagi, ya. Bahkan sampai pun dia kalau pakai air dia bisa timbul penyakit kulit, ya. Pakai air timbul penyakit kulitnya, ya, di bagian wajahnya, ya, atau semisalnya yang nampak kelihatan, yang membuat dia nanti malu kalau dilihat orang, maka itu masuk sakit yang dibolehkan tayamum, ya. Nah. Atau tambah sakit kalau dia tayamum kalau dia tidak tayamum pakai air, dia tambah sakit dia, atau dia ta'akhurul buru, makin lama sembuhnya, maka ini kondisinya boleh dia tayamum. Tapi kalau dia sakitnya misalkan sakit gigi, tidak ada hubungannya dengan pakai air, ya. Saya bisulan, tidak ada hubungannya dengan air, ya. Tapi kalau dia pusingnya itu berat, kalau dia pakai air makin pusing dia, maka ini boleh tayamum. 6. Jabiratun, yang ke-7 jabirah. Ahkamul jabair, yaitu orang yang dia patah tulang, ya, atau semisalnya dia menggunakan
GIF ya namanya itu ya. Gip. GIF. Pakai V atau P? Ini gip. Ya, pakai P ya, GIF. Pakai GIF atau pakai pen, ya pen ya. Kalau pen itu yang di luar atau di dalam? Di dalam. Ya, pokoknya dia menggunakan handy plus kah, ya, atau perban yang air itu terhalangi masuk ke anggota wudu. Nah, ini namanya jabirah. Ya. Mau dia di bagian muka, kepala, tangan ataupun kaki, anggota wudu yang 4 itu, maka kondisinya dia tayamum. Ya. Ada perinciannya tapi. Dia katakan di sini wala tu'id wasatrul qadra illa wa qadrul istimsaki fi taharati wa in yazid an qadri fa'idi wa mutlaqan wa huwa biwajhin aw yadi. Nah, dia katakan di sini kondisi yang pertama ya, dia ada perinciannya, ada 5 perincian. Ya, kalau ahkam jabirah ini. Yang pertama, kalau dia itu perbannya atau plesternya atau apa namanya ini gipnya itu di selain wajah dan tangan, anggota tayamum itu cuma 2, wajah dan tangan sampai siku. Kalau perbannya itu di selain kedua itu, di mana? Di kaki misalkan, ya di kaki, maka dia dilihat perbannya itu kalau betul-betul sekedar nempel di atas luka, ya, nempel, dia lukanya segini, ditempelkan segitu juga, qadra illah, ya, hanya sekedar kadar sakit itu, ya, maka ketika dia menggunakan tayamum, ya, ketika dia tayamum, sah tayamum tersebut, tidak perlu dia qadha, tidak perlu dia ulang, ya. Kalau dia menggunakan sekadar itu saja penyakitnya. Kadang orang ketika dia perban dilebihkan kan? Nah dilebihkan ini ada 2 kondisi. Ada kadar istimsak namanya. Ya, kadar yang dia sekedar bisa nempel, ya. Jadi lukanya 1 cm, untuk bisa dia nempel dilebihkan jadi 2 cm. Ya. Nah, maka dia agar dia tidak qadha, ya, dia disyaratkan wudu dulu, ya, baru pakai itu perban, ya, kadar 2 cm tadi, ya. Kalau dia setelah itu dia tayamum, ya, kemudian dia sholat, dia sah sholatnya dan tidak perlu diqadha, ya. Kalau dia menggunakan perban tadi belum dia tohara, belum dia wudu, ya, otomatis nanti lukanya itu sebagian kena, ya, di awal, ya, dia tahan. Kalau dia kondisinya dia tidak wudu, kemudian dia langsung pakai, setelah itu dia tayamum, nah ini kondisinya dia wajib diqadha salatnya, ya. Jadi kalau dia kadarnya sekedar bisa nempel, ya, butuhnya 2 cm untuk bisa nempel, penyakitnya lukanya cuma 1 cm, maka dia harus wudu dulu agar tidak qadha nanti. Kalau dia mau tidak qadha, kalau tidak diqadha wajib dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena tidak terkena air, tidak terkena turab, tidak terkena dua-duanya, ya. Sedangkan syarat sah salat itu harus ala taharah. Taharah cuma 2. Kalau tidak ada air, ya tayamum. Ini tidak kena dua-duanya, ya, tidak kena dua-duanya. Sedangkan definisi wudu itu harus air mengalir di kulit. Definisi tayamum harus turab menyebar di kulit. Ini tidak menyebar di kulitnya, ada terhalangi dengan perban. Ya, karena dia ada bagian lebih kan, 1 cm-nya itu luka, 1 cm-nya untuk nempel. Nah 1 cm-nya kan tidak luka, itu tidak ada air terkena, tidak juga terkena turab, sehingga wajib diqadha, ya. Jadi itu mereka jelaskan. Tapi kalau misalkan bisa ini saya buka dulu, saya
kenakan apa ini namanya, kenakan turab, ya silakan kalau bisa seperti itu, ndak qadha. Tapi mau torab kan. Nah. Berarti kalau dia perbannya besar tetap qadha Ustaz. Hanya lukanya panjang itu diperban kan pasti lebih itu. Jangan gambarkan di tangan ya. Kalau ini pembahasan kita di selain tangan dan wajah. Oh, ya, di kaki misalkan ya. Terus ada perbannya. Iya kan, misalnya dijahit gitu, dijahit luka jatuh dijahit gitu kan. Kan perbannya pasti lebih dari lukanya tuh. Iya. Nah itu berarti kita wajib qadha setelahnya nanti. Kalau dia pakai perbannya wudu dulu, baru setelah itu pakai perban, kemudian dia tayamum, sisanya kan dia nggak ada air tayamum, atau dia ada air pakai air tersebut, kemudian sisanya diucapkan di atasnya, tapi air nggak masuk, maka itu tidak qadha. Nggak perlu qadha. Ya, kalau dia sudah wudu. Oh, kalau belum wudu tetap qadha. Ya, ulangi sebentar ya. Jadi dia, kata dokter, ini harus diperban, dijahit. Ya. Nah, dia kalau dia mau dijahit ditutup, dokter saya mau wudu dulu sebentar. Ya, wudu dia. Ya. Nah, setelah dia wudu baru silahkan ditutup. Tapi kalau ditutupnya itu dia sekedar bisa nempel. Sakitnya 1 cm ditempelkan 2 cm. Ya. Nah, itu ketika dia sudah wudu tadi baru ditutup, maka dia ketika nanti wudu aman dia, meskipun cuma diusap di atasnya. Ya, air kan udah masuk sudah ini. Nah, kita katakan iya dia ditoleransi karena dia sudah wudu, sebelumnya sudah kena air, maka dia tidak qadha. Tapi kalau dia tidak wudu sebelumnya, tempel langsung. Ya, habis itu dia wudu, ini diusap aja ini. Ya, bagian kaki diusap, maka dia berarti tidak sama sekali kena air. Maka dia tidak sah di situ sholatnya, wajib diqadha. Tapi dia tetap wajib sholat. Ya. Jadi sholatnya ini tidak menggugurkan kewajiban dia, hanya sekedar menghargai waktu sholat. Ya, hanya sekedar menghargai waktu sholat. Wajib dia tetap sholat, tapi diqadha itu hitungannya. Itu pendapat resmi mazhab Syafi'i. Ya, kalau Imam Nawawi memilih sah tetap sholatnya. Ya. Imam An-Nawawi, Imam Al-Muzani memilih sah salatnya seperti itu. Ya, meskipun dia tidak wudu sebelum ditutup perbannya. Ya. Nah, makanya Anda bilang kalau dalam mazhab Syafi'i bab tayamum paling berat dia. Ya, sampai-sampai Imam Al-Ghazali mengatakan tamannaitu an akuna malikiyan. Ya, aku itu berandai dalam bab tayamum aku menjadi seorang Maliki, bukan Syafi'i. Karena Syafi'i berat. Milih yang ringan-ringan aja. Ya. Artinya memang berat ya, memang berat. Kalau mengamalkan konsekuensi mazhab. Tapi itu tadi, kalau pendapat resmi mazhab, ya kita kan mentakrir dulu, menjelaskan pendapat resmi mazhab seperti ini. Setelah kita tahu dalam pendapat sebagian ulama seperti Imam An-Nawawi mengatakan itu tetap sah yang seperti itu. Ya. Meskipun dia tidak berwudu sebelumnya. Karena dia tidak mampu kecuali itu sudah, ya, kecuali dia melakukan itu. Nah. Yang kondisi ketiga, paham ya Pak Yanwar ya? Kondisi ketiga, dia sakitnya, lukanya 1 cm, butuhnya 2 cm, dia 3 cm diikan, melebihi dari kadar yang dibutuhkan. Nah, ini dia wajib qadha dalam kondisi seperti ini, meskipun dia sudah wudu sebelumnya, ya, karena dia sudah melebihi batas yang dibolehkan, ya. Nah, tapi kalau dia kondisinya di tangan atau di wajah, ya, di tangan atau di wajah, diperban sedikit, ya, lukanya 1 cm, diperbannya 1 cm, ya, maka dia wajib qadha, ya, semuanya, tidak ada perincian. Kalau di wajah dan di tangan. Kenapa? Karena itu tadi dia anggota wudu dan anggota tayamum. Jadi tidak sah, tidak ada dua-duanya. Tidak ada air yang sampai ke kulit, tidak ada juga turab yang sampai ke kulit. Nah, kondisi kalau di kaki atau selain tangan dan wajah itu ada perincian tadi. Kalau dia di wajah dan di tangan, dia tidak ada perinciannya. Dia qadha dalam pendapat mu'tamad madhab.
Tapi kalau Mas Syekh ditanya sudah ikut mazhab yang lain. Ringan aja Ustaz. Ya. Dan itu ini ya, kalau di rumah sakit mungkin itu kalau kita normal sehat nggak ada. Tapi kalau antum ke rumah sakit ya, antum lihat orang di rumah sakit itu. Kalau ditanya, ini saya luka-luka, ini perban, bagaimana saya wudunya? Ya. Kalau nggak ada ilmunya kita, pokoknya salat saya pakai apa, pokoknya bisa salat. Tidak seperti itu juga. Ya, tidak seperti itu juga. Kita suruh dia berwudu, kemudian di bagian yang dia tertutupi dengan perban tersebut diusapkan air. Ya, diusapkan air yang bagian anggota wudunya. Kemudian dia sholat. Ya. Sah sholatnya atau tidak ini diperselisihkan ulama. Ya, kalau pendapat resmi mazhab tadi perinciannya ada. Dia ada yang menggugurkan dari kewajiban, ada yang tidak. Ya. Sebagian mazhab lain mengatakan dia sudah sah kalau kondisinya memang seperti itu, tidak mampu yang lain, maka sah dia. Itu yang dipilih Imam An-Nawawi mengikuti muridnya Imam Syafi'i, Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Itu sampai kapan batasnya itu, Ustaz? Misalkan dia nanti kentut atau apa, dia wudunya ya sama seperti itu aja lagi diusap. Iya. Yang penting tadi di awal sudah wudu mengenai apa namanya? Artinya dia di awal tadi sudah wudu sebelum diperban itu ya. Iya. Kalau dia sudah berwudu sebelum diperban, terus dia diperbannya itu sekadar untuk bisa nempel, dia tidak perlu dia qadha. Ya. Yang penting ketika dia wudu yang kedua, dia usap bagian yang ada perbannya itu. Kalau tidak diusap sama juga, tidak sah juga. Ya. Karena ini bagian dari apa? Bagian dari kewajiban. 4 anggota itu anggota yang wajib diusap. Ya. Tapi karena ada perban ya diusap bagian perbannya di atas itu. Tapi kalau dia melebihi dari kadar istimsak, kadar untuk sekadar nempel, untuk bisa nempel ini 2 cm butuhnya, ya. Dia 3 cm, 4 cm. Meskipun sudah wudu sebelumnya tetap wajib qadha. Pendapat resmi Syafi'i seperti itu. Ya. Kalau orang sakit berarti di sama walinya atau makamnya di wudu atau di Ya, tinggal dia itu nanti masalah ahkamus sab, minta bantuan dengan orang lain ya. Minta bantuan dengan orang lain itu ada 5 hukumnya ya, tetapi tidak sampai haram ya. Paling maksimal itu makruh kalau dia tidak ada hajah ya. Tapi kalau dia ada hajah kondisi seperti ini, maka dia diperbolehkan ya, diperbolehkan orang yang bantu dia usapkan ke dia ya, usapkan ke dia. Nah, tidak harus dia sendiri. wudu ya tadi Wudukan ke dia. Ya. Ya. Yang penting jangan istrinya batal wudu itu. Ya, karena dia membatalkan wudu menyentuh yang bukan mahram. Istri bukan mahram dalam bab wudu. Nah. Ya, suruh siapa misalkan yang perawat laki-lakinya, kalau laki-laki, perawat perempuan kalau perempuan. Ya. istri itu berarti batalkan wudu Ustaz kalau Ya, dalam mazhab Syafi'i, pembahasan wudu kemarin kan? Bab pembatal wudu, ya sudah. Itu istri diantara yang bukan mahram dalam bab wudu. Karena mahram itu dalam bab wudu, yang dikatakan mahram itu yang man haruma nikahuha. Siapa yang haram dinikahi itu mahram. Ya. Istri halal kan dinikahi, berarti bukan mahram. Ya. Nah. Haram. Kalau ada orang yang nikahin janda anaknya, anak bawaan janda itu dari suami yang lain, itu mahram atau bukan? Hah? Lain. Hah? Tadi apa? Mahram. Anaknya itu dari orang suami yang lain ya? Tidak aneh. Padahal sih mahram, masa udah bercampur dengan istrinya itu. Mahram enggak, Dimas? Tidak. Hah? Tidak mahram. Kalau Mahram. dari anaknya ini bawaan dari suami yang sebelumnya, Ustaz. Iya, janda bonus 3. Mahramnya dengan siapa? Dengan anaknya yang Dengan kita. Dengan antum nikahin janda tadi 3. mahram. Mahram. Kalau anaknya enggak ya?
Ya, anaknya yang 3 itu putrinya. Itu dengan antum mahram atau bukan? Aneh yang nikahin jandanya. Masa Iya kan? Iya. masa anak. Mahram Ustaz, mahram. Kalau Kecuali menurut 3 kasih antum aja lah. Kecuali anak anak sama anaknya dia enggak mahram ya Ustaz. Iya, enggak, anak tanya antumnya. Kalau antum mahram mah. ya antumnya mahram. Ya, mahram kalau sudah dukhul ya. Mahram kalau sudah berhubungan. Kalau belum. Tapi itu anak dengan anaknya enggak ya? Ustaz? Enggak mahram kan Ustaz? Bawaannya Ya, bukan ndak mahram, bukan. Boleh nikah itu. Anaknya yang si Rahmat dengan anaknya si janda itu boleh nikah. Nah, tapi aneh di masyarakat ya. Iya. Wajirahu, ya jirah ini dia ada luka tapi tidak ada perban. Ya. Kalau tadi ada perbannya. Kalau ini dia ada luka tapi tidak ada perbannya. Nah, boleh dia tidak tayamum kondisi seperti ini. Kalau dia menggunakan air, dia katakan saya termudoroti, seperti termudorotinya orang yang sakit tadi, maka sama hukumnya, maka dia boleh tayamum. Ya, sini sebutkan di ta'liq nomor 2, bi an akhaf min usul ma ilaiha syai'an min iqrar mazkurah fa yaghsil sahih wa yatayammam an al-jarih waqtu ghusli. Dia katakan caranya dia wudu, ya misalkan anggaplah lukanya itu di sini, ya, di 2 cm ini luka, maka dia wudu, ya, seperti biasa, kemudian dia basuh tangan, ya, kan ini ada luka. Kita ini cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika langsung asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. paling kan enggak dibasuh, tetap dibasuh bagian yang normal, ya, kemudian dia lewati itu, dia lanjutkan yang sisanya, ya. Selesai ini dia tayamum dulu dalam mazhab Syafi'i, ya, makanya itu Imam Ghazali betul dia pindah mazhab dia. Jadi ini lukanya tadi kan tidak sanggup dia kalau misalkan kena air, ya, itu tidak apa-apa pakai air yang sehat, yang sisanya ini dia tayamum dulu, ya, dia tayamum. Repot memang, ya. Dia katakan yaghsil as-sahih wa yatayammam 'anil jarih waqta ghaslihi, ya. Nah, waqta ghaslihi itu bukan ketika dia seperti ini pakai lagi kaki baru habis itu tayamum, bukan. Tayamumnya kapan? Ketika dia basuh bagian yang sehat dan di situ yang sakitnya tidak kena air, dia di situ selesaikan yang normal, yang sehat, yang tidak sakit, kemudian dia tayamum, ya, di bagian tayamumnya nanti kan tidak ada turap lagi di sini, ya, sama dia tayamum, ya, ini dilewatkan juga lagi, ya, lewatkan lagi. Dia katakan berarti tayamum dilewatkan juga. sama, ya, sama, air aja dia tidak bisa, apalagi debu, ya, dilewatkan juga. Kalau dia mampu maka dia lakukan itu, kalau dia mampu maka dia lakukan, dan tidak qadha kalau dia lewatkan air atau turab, tidak qadha. Kalau tidak ada sama sekali, tidak turab juga, tidak air juga, maka dia qadha dalam mazhab. Sudah susah-susah seperti itu qadha, ya. Nah, karena mazhab itu bicaranya dalil kami ini, ya. Baik. Kalau dia ada 2 luka di sini juga luka di situ, 2 kali tayamumnya. Jadi lakukan seperti itu, ya, seperti sama tayamum dia di sini, ya, habis itu lanjutkan lagi tayamum lagi yang kedua, ya, ada 3 tayamum 3 kali, ya, dan seterusnya. Karena apa? Karena itu tadi dalam mazhab Syafi'i tidak boleh tayamum kecuali tidak bisa menggunakan air, ya, tidak bisa gunakan air. Dan ini masih bisa kan, antum masih bisa kan pakai air di sini, baik, bisa. Di sini bisa kan, bisa. Di sini tidak bisa. Anda bisa, ini tayamum, ya, tidak bisa tayamum. Jadi kenapa dibolehkan tayamum? Karena sebab tidak bisa menggunakan air. Ada air ataupun tidak ada, tapi tidak bisa, maka dia tayamum. Nah, Ini nggak ada taklidnya masalah rupanya di 2 kotak tayamum atau 4 anggota, Nggak nggak ada. ada. Semuanya mau di kaki mau di mana luka. Iya, patokannya tadi
Patokannya dia ada salah satu dari air ataupun penggantinya yaitu turab yang dia sampai ke kulitnya itu. Kalau tidak ada, wajib qadha. Itu pendapat resmi mazhab. Ya. Nah, karena tadi kondisi definisi tadi, ya makanya anak katakan definisi itu penting. Ya, definisi itu membuat mereka ini rambu-rambu kami, hendak keluar sudah. Ya, kalau wudu kan apa? Wudu itu isalul ma, ya, mengalirkan air ke seluruh anggota wudu. Itu definisi wudu. Definisi tayamum menyebarkan turab ke seluruh anggota tayamum. Nah, ini tidak tersebar. Ya, maka tidak terpenuhi dua definisi. Berarti dia tidak sah. Ya, wajib qadha. Nah, itu mazhab Syafi'i. Kalau Imam Al-Muzani dia punya kaidah, ya. Di antara murid Imam Asy-Syafi'i yang dia termasuk lumayan dia menyelisih gurunya itu Imam Muzani ini, ya. Padahal Imam Al-Muzani ini, Pak, dia memang kecerdasannya di atas rata-rata beliau. Jadi Imam Al-Muzani, Imam Al-Buwaiti itu dua murid Imam Syafi'i yang cerdas. Ya. Yang kurang itu yang Sulaiman Al-Muradi. Tapi dia penukilannya bagus karena dia kurang, jadi dia catatnya lebih banyak, lebih ekstra. Jadi penukilannya dia lebih banyak. Itu pun Imam Al-Muzani pernah dia singgah di Masjid Damaskus dengan Imam Syafi'i. Dia bicara ngarol ngidul gitu, dinasihati dan Imam Syafi'i diam. Dia bilang, kamu tahu tempat apa ini? Nggak tahu, dia bilang. Kemudian Imam Syafi'i memberinya pertanyaan, 4 pertanyaan. Kata Imam Al-Muzani, wa farra'a fi kulli arba'ah. Dan beliau itu memberikan cabang turunan, setiap satu pertanyaan itu 4 cabang. Jadi 4 kali 4, 16. Wa akhta'tu fi kulli jawab. Dan semua pertanyaan itu 16 itu ditanya, salah semua saya jawabannya. Sampai istahyaitu minhu, sampai saya malu dengan Imam Syafi'i. Ternyata kecerdasannya Imam Al-Muzani itu dibandingkan Imam Syafi'i itu tidak ada apa-apanya gitu, nah. Ya. Dengan gurunya. Nah, tapi dia tetap tidak, saya harus sama A sampai Z dengan guru saya, enggak. Dia diantara murid yang banyak termasuk banyak menyelisih Imam Syafi'i. Di antaranya masalah-masalah seperti ini. Kalau mazhab Syafi'i qadha, kalau dia tidak qadha. Ya, karena apa? Karena itu yang dia mampu itu, ya. Maka dia tidak qadha. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.